very impressive. Because that was just like, it was half embarrassing. Di tengah riuhnya T-Mobile Arena yang mengguncang langit Las Vegas, satu nama mendadak menggema lebih keras dari yang lain, Ilia Topuria. Malam itu, bukan hanya Charles Oliveira yang tumbang, tapi juga ketenangan daftar pound for pound UFC. Sebuah tahta bergeser, sebuah era baru seolah dimulai. Namun, apakah dunia terlalu cepat menobatkan sang raja baru, ataukah ini hanya fatamorgana dari kemenangan sesaat? Hari Minggu itu dunia berubah, setidaknya bagi pecinta MMA. Di dalam lautan sorakan T-Mobile Arena, sejarah ditulis ulang oleh tangan seorang petarung muda berdarah Spanyol Georgia Ilia Topuria. Kemenangan brutalnya atas mantan juara Charles Oliveira di UFC 317 bukan sekadar pertunjukan kekuatan, itu adalah pengukuhan. Topuria tak hanya mengalahkan Oliveira, ia menghancurkan keraguan, ia mengubur skeptisisme, dan ia memaksa dunia menatap satu arah ke arahnya. Dalam satu malam yang penuh badai emosi dan dentuman takdir, Topuria merangsek naik ke puncak daftar pound for pound UFC. Sebuah posisi sakral yang selama ini diduduki dengan kokoh oleh Islam Makhachev, raja tak terbantahkan dari Dagestan. Namun kini, sang singa muda telah menerkam mahkota itu, dan ia tak memintanya, ia merebutnya. Dengan tangan terangkat tinggi, luka di wajahnya menjadi lambang perjuangan. Sorotan lampu membasahi sosoknya yang penuh keyakinan. Topuria tahu, sejak ia pertama kali menjejakkan kaki di oktagon, bahwa hari ini akan datang, hari ketika dunia akhirnya tak bisa lagi memalingkan wajah. Sementara Makhachev menyaksikan dari kejauhan, mungkin dengan diam, mungkin dengan geram, Topuria melangkah ringan di atas tahta yang kini jadi miliknya. Di usia muda dengan rekor sempurna dan aura bintang yang tak bisa dibendung, Topuria bukan sekadar juara, Pati, ia adalah ancaman masa depan. Ia adalah wajah baru kekaisaran UFC. Dari Spanyol untuk dunia, El Matador kini tak hanya memburu sabuk tapi juga merambah legenda. Namun ketika euforia mereda, muncul bisik-bisik yang tak bisa diabaikan. Apakah penempatan Ilia Topuria di puncak daftar pound for pound benar-benar pantas, atau justru terlalu terburu-buru? Sebab di balik sorotan terang kemenangan dan pelukan kejayaan, ada bayang-bayang dari timur yang masih belum tumbang. Islam Makhachev, sang mantan penguasa daftar pound for pound, belumlah tersingkir oleh kekalahan. Ia hanya diendapkan oleh kebisingan sementara. Jangan lupa, Makhachev akan naik ke kelas welter untuk menghadapi Jack Della Maddalena, ujian berat yang belum terlaksana. Dan jika sang juara bertahan di lightweight itu mampu mengatasi tantangan tersebut, maka pendulum pound for pound bisa saja berayun kembali ke arahnya. Bukan karena popularitas, tapi karena keberanian menantang batas, bukan hanya mempertahankan, tapi memperluas wilayah kekuasaan. Topuria memang gemilang, namun ia tidak mengalahkan sang juara divisi kelas ringan. Sedangkan Makhachev tengah mencoba menulis sejarah dua divisi, hal yang lebih berat, lebih berani, lebih langka, karena akan berupaya menenggelamkan sang juaranya. Ini bukan untuk meragukan kejayaan Topuria, tapi untuk menimbang secara adil. Apakah satu kemenangan impresif melawan Oliveira cukup untuk menggeser petarung dominan seperti Makhachev yang belum pernah terkalahkan dalam lebih dari 8 tahun? Mungkin UFC dengan naluri marketingnya telah melihat peluang emas pada bintang baru asal Spanyol itu. Karisma, gaya bertarung, fanbase Eropa, semuanya berpadu sempurna untuk sebuah cerita juara baru. Namun jika daftar pound for pound adalah tentang totalitas kemampuan, konsistensi, dan tantangan antar divisi, maka pertempuran ini belum usai, belum final, belum mutlak. Dan mungkin dunia terlalu cepat mengangkat bintang sebelum memastikan bahwa matahari lama benar-benar telah tenggelam. Di tengah euforia kemenangan Ilia Topuria yang mengguncang langit UFC 317, muncul suara dari Inggris yang sedikit berbeda nadanya.
Seorang petarung flamboyan, vokal, dan selalu penuh warna, Paddy Pimblett angkat bicara dalam sebuah podcast yang langsung menyebar cepat di kalangan fans MMA. Bukan pujian, bukan sindiran, melainkan rasa kecewa. Bagi Paddy, kekalahan Oliveira di ronde pertama dari Topuria bukan hanya hasil dari kehebatan lawan, bukan pula tentang kecepatan tangan atau tajamnya kombinasi serangan Topuria. Baginya, itu adalah tragedi taktik. Sebuah game plan yang sepenuhnya gagal diwujudkan di atas oktagon. Dalam narasi besar pertarungan ini, Paddy melihat kelemahan Oliveira bukan pada skill, melainkan pada strategi. Seolah sang mantan juara terlalu ingin membuktikan bahwa ia masih berbahaya, hingga lupa bahwa lawannya bukan petarung biasa. Ilia Topuria bukan sekadar striker yang kuat. Ia adalah algojo dengan timing, kesabaran, dan presisi yang mematikan. Dan saat Oliveira maju tanpa perhitungan, Topuria tak menolak undangan itu. First 20 seconds he did a little bit, teeped him, leg kick, and I was thinking, we could be in for a tough night for Topuria, and then Charles got it once and just started swinging with him. But when he was walking out, I did turn to Graham and say, he looks nervous. Yeah. I don't know what, as I say, I'd love to know what their game plan was, because that was just, it was half embarrassing. Where did the cut come from as well? That's what I was thinking. When Topuria ended up on top of him, I was like, oh, Oliveira's cut. Yeah. Obviously that would have been in his eye a little bit and easier to get it, but still, what are you doing just standing in the middle and swinging punches with him when he's a top class boxer and he's got power? It's just, it blew my mind at how stupid he could be after, it was his 47th pro fight and he was going in there like an amateur. Paddy Pimblett yang selama ini berada di bayang-bayang popularitas Topuria sebagai sesama petarung Eropa, tampaknya merasa frustrasi bukan karena hasilnya, tapi karena kehilangan potensi duel yang jauh lebih menegangkan. Menurutnya, Charles seharusnya bermain lebih pintar, lebih kejam secara taktis, memanfaatkan grappling, ground control membuat Topuria tak nyaman, dan mencuri waktu untuk mematahkan ritme sang El Matador. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Oliveira bertarung dengan hati, bukan dengan kepala. Dan lawan di hadapannya terlalu siap untuk menanggapi kebodohan itu. Di sudut komentator, bahkan suara yang telah melihat segalanya pun terdiam sejenak. Suara itu milik Daniel Cormier, mantan juara 2 divisi UFC, seorang yang tak mudah terkesan. Tapi malam itu dia terpukau. Dalam channel YouTube-nya, tak lama setelah pertandingan usai, Cormier berbicara. Bukan dengan kata-kata kosong atau euforia berlebihan, tapi dengan nada kagum yang penuh pertimbangan. Cormier mengakui, Ilia Topuria kini adalah bintang. Bukan sekadar prospek, bukan sekadar penantang, tapi bintang sejati dengan aura pemimpin, kekuatan membunuh, dan mental baja. Topuria, menurutnya, telah melampaui harapan. Dia tidak hanya mengalahkan Oliveira, dia menghancurkannya dalam waktu yang sangat singkat untuk meraih juara di 2 divisi, sekaligus menyalip posisi Islam Makhachev di dalam daftar pound for pound UFC. Namun di tengah pujian dan pengakuan itu, Cormier berhenti sejenak. Lalu ia berkata satu kalimat yang memunculkan api lain di tengah puing-puing kemenangan. Tapi, dia belum siap untuk Islam Makhachev. Seketika dunia mendengarkan. Karena ini bukan suara netizen. Ini bukan komentar dari penggemar atau analis biasa. Ini adalah kata-kata dari seorang mantan juara sejati. Seseorang yang pernah hidup dan mati di dalam oktagon, yang pernah menjadi saksi dari kekuatan dominasi ala Dagestan. Very impressive. He's only 28 years old. He's only had 9 UFC fights, and he's already a double champion. Ilia Topuria is a real life star, man. He really is. And I think that we're going to be watching this kid for a real long time. As long as he stays the course, he seems to be doing all the right things. As long as he stays the course, I believe he's going to be very valuable and in the championship picture as the champion at 155 for a long time. I think Islam can fight him, but I think Islam will be one of the greatest challenges he would have because they're both just next level. But right now, man, he seems to be separating himself from everybody. It's just unbelievable. Bagi Cormier, Islam Makhachev adalah teka-teki yang belum bisa dipecahkan siapapun. Ia bukan Oliveira, ia bukan petarung satu dimensi.
Ia adalah monster yang tumbuh dari warisan Khabib Nurmagomedov, namun memiliki teknik striking yang semakin sempurna dari tahun ke tahun. Dan itulah alasannya. Meski Topuria kini duduk di puncak daftar pound for pound, meski dunia memujanya dan meski KO atas Oliveira adalah salah satu yang paling spektakuler tahun ini, Cormier tetap yakin jika mereka dipertemukan, Topuria akan menghadapi dunia yang berbeda. Topuria luar biasa, tapi Islam punya kontrol, punya presisi, dan punya cara untuk menghancurkan rencana lawan sebelum mereka mulai melangkah, ujar Cormier sambil menekankan betapa Islam mampu meredam agresivitas, mematikan striking, dan menggiring lawan ke dunia grappling yang gelap dan tak terhindarkan. Mungkin inilah yang membedakan pendapat Daniel Cormier dari euforia massa. Di saat banyak yang larut dalam sorak-sorai atas kebangkitan Topuria, ia memilih untuk berpikir lebih panjang. Ia melihat bagaimana Topuria masih bermain di satu gaya permainan, sementara Islam siap bertarung naik ke kelas welter menghadapi tantangan di luar zona nyamannya melawan Jack Della Maddalena yang bukan lawan sembarangan. Meski perubahan daftar raja pound for pound terkesan terburu-buru, akan tetapi itulah kenyataannya, Makhachev harus merebut kembali semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.